Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in kuntum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jamaah subuh yang sangat dimuliakan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 ada perintah yang sangat perlu diperhatikan oleh kita. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat 5 waktu. Inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu-waktunya pun sudah ditetapkan. Dan waktu itu luar biasa, kan? Ya Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha sempurna. Jadi meletakkan waktu pelaksanaan sholat itu tidak menyalahi fitrah manusia. Jadi gak benar namanya itu subuh itu song-songan. Enggak. Artinya kaum muslimin itu diberikan waktu untuk ibadah. Matahari belum terbit, itu sudah bagus. Jadi begitu nanti matahari terbit, bergerak kita sudah. Mana yang mereka mempergunakan waktu itu. Jadi otomatis waktu berekonomi itu luas. Wajar kalau hari orang mengatakan, karena sebangunan, rezeki makan burungnya berdahulu. Burung yang berdahulu pada kita, habis itu makan burung. Jadi itu nanti juga pemahamannya juga luas, karena kita juga dalam hidup ini bertawakal, berpasrah diri itu seperti burung. Bagaimana burung itu kayak di rumah kan ada itu simpanan, ya. Pada ringan kalau kita ya, pada ringan ada besi, pada beras kan ada besi burung. Apalagi buih kan besi. Jadi apa yang ada pada waktu pagi itu memang kosong betul. Makanya kadang kita berpikir kalau waktu hujan ini apa burung itu kan? Coba bayangkan, mau hujan sehari, mau hujan 2-3 hari, makanya keluar pada sarangnya. Nah, jadi sehingga begitu burung itu keluar dari sarangnya dengan bermodalkan pemberian Allah, ada kaki, ada paruh, kemudian ada sayap untuk terbang, itu ternyata begitu sore kembali dari sarangnya, bahkan membawa makanan untuk anak-anaknya. Itu burung. Kalau burung walet itu bahkan memberikan makanan untuk orang yang punya sarang. Lebih harap itu. Jadi bukan anak-anaknya saja. Kita-kitanya pun juga umpat makan di sarang burung. Dan Majelis Ulama membolehkan untuk memelihara burung. Karena dulu kan terjadi perdebatan. Sarangnya diambil ya. Sarangnya itu diambil. Itu kan menjadikan burung itu menderita. Ada yang mengharamkan dulu. Akhirnya
ulama bermusyawarah dibolehkan. Itu kalau ingin tahu bolehnya cari di Google ya. Nanti ketemu itu ayat-ayat. Jagalah olehmu akan sholat. Dalam hal ini adalah sholat lima waktu. Dan itu sepakat para ulama bahari, ulama sekarang kan. Sejak masa para sahabat, kemudian tabi'in itu sepakat wajib lima waktu untuk melaksanakan sholat sehari semalam. Walaupun ada juga ya 6 waktu, yang 6 itu sholat witir. Salah satu imam mazhab itu ada yang sembahyang itu bukan 5 waktu, 6. Apa itu? Witir. Ya, walaupun kita tidak mewajibkan sampai 6, ya berusaha lah malam itu minimal witir. Syukur alhamdulillah kalau mampu kita dengan sempurna mengerjakan seperti yang dilakukan Rasulullah. Salat sunnah wudhu 2 rakaat, salat istiftah 2 rakaat, tahajud 4 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat. Itu baru berkah. Senang kita untuk menyempurnakan sholat malam. Paling tidak witir. Kembali, peliharalah olehmu akan sholat lebih-lebih gitu. Apa? As-sholat al-wusta was-sholatil wusta. Sholat yang pertengahan, sholat yang wusta wasat, jadi kan ini wusta tengah, jadi jari tengah namanya al-wusta. Yang tengah itu apa? Ahli tafsir berbagai macam menjelaskan. Banyak sekali yang menerangkan waktu yang tengah itu ya asar. Itu yang paling banyak. Oleh sebab kenapa jadi harus memperhatikan waktu asar? Karena banyak orang ketika sore hari itu mungkin kerja yang luar biasa sehingga tidak sempat melaksanakan sholat asar. Bahasa kita ini menontonkan, menghabiskan. Banyak orang yang nggak cukup waktu sehari sampai setelah maghrib menelahkan. Nah, itulah sebabnya maka kita disuruh memperhatikan, memelihara sholat yang tengah itu asar. Nah, sebagian mengatakan as-subuh. Subuh juga termasuk yang perlu diperhatikan, untuk kita lakukan sholat itu. Jadi kalau maghrib mudah, kalau isya agak mudah, zuhur mudah. Tapi begitu asar dan subuh itu kelabakan. Artinya apa? Satu gambaran sebagai seorang takmir masjid, itu pengurus masjid, berhasil atau tidak, itu ukurannya adalah seberapa banyak orang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu ukuran baru takmirnya berhasil. Jadi bukan karena pembangunannya luar biasa, tapi kemudian jamaah subuhnya lapah dirinya. Jadi itu apa? Bukan tidak penting ya, sarana dan prasarana itu penting, Pak. Penting sekali. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana mensupport supaya jamaah itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu yang kita inginkan. Sholat subuh berjamaah di masjid, bukan di rumah. Gimana sih di rumah? Di masjid. Jadi kita bikin masjid ini supaya jamaah kita, kalau perlu kan kita ini punya data, kita banyak, kita
masjid ini tidak punya data. Dan ternyata memang kesulitan itu bisa dilihat. Lihat gimana jumlah ketika melaksanakan sholat maghrib itu bisa sampai 3 baris, katakan di sini, atau 5 baris. Mampu banyak, kuat ada tangan. Nanti begitu isya berkurang dari 5 baris menjadi 3 baris. Begitu subuh bertambah, jarak berkurang. Kalau lihat ini kalau isya dan maghrib semalam bahkan lebih dari 1 baris. Subuh kurang, nggak tahu persoalannya apa. Ya mungkin ada nangkulah bagian. Itu menjadi menjadi tujuan daripada takmir. Jadi takmir masjid itu kan kita larinya. Kenapa? Jadi memang keberhasilan. Kalau tidak mengatakan ini karena Profesor Dr. Hafizuddin dari Jawa Barat dan Bogor. 2 negara di dunia yang berhasil terhadap kehidupan terhadap negara itu, menurut beliau itu yang pertama adalah negara Brunei, tetangga kita ini, dan yang kedua adalah negara Turki. Kalau Saudi Arabia itu sudah, walaupun saat ini juga terjadi pergolakan pemikiran terhadap kemajuan sebuah negara. Jadi sekarang itu terjadi pergolakan, walaupun kecil-kecilan tapi banyak para ulama yang dipenjarakan di Saudi akhir-akhir ini. Jadi mereka juga persoalan itu. Jadi di luar Mekah dan Madinah itu hampir bebas. Tidak ada naik klub. Nah itulah perkembangan manusia. Tapi kalau di Mekah dan Madinah itu di luar kota Mekah, di Riyadh, di Jeddah, walaupun tidak secara publik, tapi itu pun sudah terlihat di pantai dan sebagainya. Sudah ada yang berani diizinkan menjual pohon Natal. Itu pohon Natal dijual di Riyadh, di Jeddah. Nggak tahu siapa yang beli. Tapi kalau di Jeddah itu orang Filipina banyak. Orang Filipina banyak. Karena Roma itu menuntut gitu. Di Roma itu negara suci mengizinkan untuk membangun masjid di Roma. Sekarang ditutup oleh Roma. Saudi untuk membuka supaya dibangun gereja. Misalnya sekarang belum, tapi sudah mulai merangkak nih. Jadi memang mereka itu begitu, jadi menghutangi gitu kan. Mendatangi hari raya Idul Fitri. Ada kena hutang yang berikutnya. Bacanya Natal. Jadi hati-hati. Mereka menghutangi. Jadi tujuannya bukan, ya mungkin memasukkan ke agama mereka, tapi paling tidak merusak tatanan Islam. Itu tujuan yang tidak mereka capai. Kembali ke sini. Nah jadi negara Brunei dan negara Turki ketika sangat menganjurkan kepada ASN-nya, utamanya ASN, pegawai negerinya, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, termasuk militer. Yang ketiga kalau boleh disebut lagi CIS-nya yang ada di Rusia. Kenapa? Mereka ternyata negaranya memang lonjakan kemakmurannya itu luar biasa. Seperti Brunei luar biasa. Kenapa? Karena raja itu sangat bahkan mewajibkan kepada seluruh pegawai-pegawai kerajaan itu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Iya, jadi akhirnya apa ya? Memang kesejahteraan negara itu ngalirnya di sana. Begitu anak itu lahir,
itu sudah memiliki kesempatan untuk beasiswa sampai ia hendak kemana gitu. Di satu negara-negara lain juga ada, tapi ini gambaran kalau seperti Abu Dhabi dan sebagainya. Itu kan ya itu memang ya begitu sudah mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi, lalu ada yang mengarahkan untuk kebebasan melakukan berbagai kemaksiatan. Itu kalau dibanding dengan negara-negara lain ya masih bisa dikendalikan. Seperti Abu Dhabi, Dubai, itu kan seperti itu. Tapi tidak liar, gitu. Tertutup, tidak kelihatan. Tapi kalau dari dalam propos gitu. Nah kita itu gambaran. Nah kita ingin ketika kita mampu untuk menghidupkan sholat subuh berjamaah itu akan memberikan ketentraman, ya, akan memberikan ketenangan, sakinah, ketenangan dalam hati para jamaah. Ini yang kita inginkan. Jadi itu gambaran tentang kenapa jadi surat Al-Baqarah ayat 238 ini kita diperintahkan untuk memperhatikan sholat lima waktu. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam hal sholat itu supaya mencapai titik kebahagiaan yang pertama, la tufakir antar tiap sholawat al khamsah. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan sholat lima waktu. Ada lah kita anda parai sekali, kali yang parai tiap hari dalam sembahyang. Enggak ada begitu. Itu nomor satu. Walaupun orang tua itu kan kita ada apa-apa. Bahkan ketika sakit pun ya harus sembahyang. Apa harapannya? Nanti keluarganya bisa menghadiahi. Wah dia sembahyang. Alasannya ya macam-macam, mungkin karena najis itu karena apa gitu. Sehingga ketika akan melaksanakan ada kendala dari situ. Kalau kita kan enggak. Ya kalau memang najis itu dibersihkan, diganti dong. Kan begitu. Kemudian kita bisa melakukan sholat dengan cara yang sudah ditetapkan Rasulullah sampai dengan isyarat pun juga kita tetap diwajibkan untuk sholat. Jadi kita juga harus belajar bagaimana cara sholat berdiri, bagaimana sholat dengan duduk, ya. Bagaimana sholat dengan berbaring, bagaimana sholat dengan menelentang. Itu mesti dipelajari satu saat. Apakah itu keluarga, mudah-mudahan tidak kita ya, akan melaksanakan seperti itu. Kemudian kita harus memahami bahwa orang yang sakit boleh saja melaksanakan jamaah kosong. Kan susah Pak, kalau orang sakit kemudian melakukan sholat dengan tamam, dengan sempurna. Makanya ada dalil as-safaru nisful marid. Bepergian itu separuh sakit. Orang bepergian itu kan dibanding dengan di rumah kan nyaman di rumah. Nah orang sakit itu digambarkan separuh sakit orang kalau sakit beneran ya lebih dari itu. Gitu. Jadi makanya ketika orang itu sakit sudah tidak bisa berwudu lagi dengan dirinya sendiri, orang lain yang membantu, maka dia sudah boleh melaksanakan sholat itu dengan jamaah kosong. Zuhur 2 rakaat, langsung kemudian asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat. Jadi tentu itu merupakan rukhsah, keringanan bagi yang sakit dan keringanan bagi yang menjaga terhadap yang sakit itu, mana mau wudhu, mau membersihkan segala najis dan sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah SAW walaupun yang sudah sering mendengarkan apa rahasia dan keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah ketika masih hidup selalu mendoakan orang yang sholat subuh berjamaah dengan doa Allahumma barik
Ahli hadis mengatakan karena ini bentuknya doa yang sifatnya umum, Rasulullah tidak hanya berdoa untuk orang-orang yang hidup pada saat itu, tetapi doa ini sifatnya adalah umum. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dari Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma barik, ya Allah berikan berkah li ummati kepada umatku fi bukuriha pada waktu pagi harinya. Kalau diterjemahkan secara umum yang penting pokoknya pagi hari ya pasti diberikan berkah. Nah, maknanya fi bukuriha itu adalah ia mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu memiliki nilai berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Lalu orang kita biasanya kalau diundang oleh orang, maka sudah makan, boleh pulang dibawain namanya itu berkah. Kenyang sudah pasti beri itu namanya ziyadatul khair. Orang itu dengan berkah memberangkat. Itu contoh. Jadi orang yang berkeluarga itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Kenapa? Orang berkeluarga itu berkah. Coba kita lihat di perkembangan masing-masing aja lah. Waktu masih bujang bikin apa? Begitu sudah nikah apa? Begitu punya anak apa? Sekarang Ustaz resign isi rumah kuliah dulu. Baru berdiam di masjid. Sekelambu. Ada rumah yang dibikinkan oleh pengurus. Berkembang. Karena isi motor belum berkah. Berkah, biar kayak gitu apa? Itu namanya apa? Jadi di dalam Islam itu pola pikir kita tidak hanya pola pikir matematika. Nah, di dalam Islam itu ada pola pikir juga karena ada keimanan namanya berkah. Wah, berkah itu pemberian dari Allah yang luar biasa. Contohnya apa? Satu biji ya, itu bisa tumbuh menjadi 7 tangkai. Allah menggambarkan bahkan lebih banyak itu bisa juga lebih dari 7 tangkai. Ini contoh minimal 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100 biji, 700. Itu gambaran kathirun jiddan. Jadi gambaran bahwasanya ketika seseorang itu bicara masalah berkah, seperti itu gambaran peningkatannya itu seperti itu. Tapi apa? Coba Pak, kita ini merutinkan, tidak pernah berpikir meninggalkan sholat 5 waktu dan tidak pernah berpikir untuk tidak datang sholat subuh berjamaah di masjid ataupun katakan masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Masjid itu ada 2, ada masjid yang masjid Qabilah namanya, itu tidak dipakai sholat Jumat, itu tidak ada di situ tahiyatul masjid. Ada masjid yang dipakai sholat Jumat. Soal afdolnya itu berbeda pemahaman. Tetapi yang jelas ya masjid lebih utama lah kalau dibanding dengan langgar. Apalagi sholat di langgar itu kan sah. Ya rabah kan. Sholat di langgar ada sah. Sehari orang kan. Nah jadi itulah berkah. Jadi makanya kita berharap anak-anak kita itu begitu sudah mulai dewasa supaya bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau perlu bini bawa ke masjid, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kecuali kita kan memahami khairu sholat fil mar'ati fi baitiha. Awal Muslim.
sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya. Ini ilah itu artinya hadis yang sebab. Kenapa jadi wanita itu sholatnya lebih baik di rumah? Apa sebabnya? Anak masih kecil-kecil. Jadi di rumah aja kalau kecil-kecil. Dan kalau di luar masih kecil agak ya terganggu. Walaupun memang kita disuruh juga membiasakan, tapi ada waktu kok, maaf. Jadi bininya itu di rumah memelihara anak-anak itu. Kalau perlu sekarang ini kan anak-anak kecil itu sudah mulai tahfiz Quran, udah ibunya di rumahnya Mbak Madri supaya berjamaah di rumah. Memang maaf agak terganggu juga. Jadi ibunya kan di rumah untuk melaksanakan ilah tadi itu. Maka wanita itu ketika dia hendak hati ke masjid, tapi kadang-kadang masih halus masih karena mau diatur lagi. Caranya kita anak-anak, dia ketemu anak-anak, kayak itu Pak. Bukan ada tahu apa seperti itu. Itu makanya Rasulullah meringankan bagi wanita. Yang kedua adalah untuk menjaga harta suami. Nah, baru wanita itu tidak perlu ke masjid, tidak perlu berjamaah ke masjid, jaga ibadah di rumah. Tapi kalau anak-anak sudah besar, sudah bisa mandiri, kemudian yang kedua apa aja, duitnya kan ada aja tuh apa kan? Nah, kada perlu dijagai. Dan yang ketiga aman. Selama ini ada tak orang yang dirampok atau orang yang diapa di jalanan? Kalau memang tidak ada, aman. Jadi makanya Muhammadiyah tidak memahami secara letterlock daripada hadis itu. Dan ada juga jamaah yang ulama yang mengatakan semuanya bininya di rumah semua. Ada perlu kemana-mana, harus taubat jamaah. Nah, pada masa Rasulullah banyak juga pada wanita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu kemudian yang keempat kalau ditambah tidak menimbulkan fitnah. Artinya jangan sampai terjadi kemudian di masjid berpacaran. Nah itu dihindari. Tapi ada pula yang mengatakan bagus berpacaran di masjid kan daripada pacaran karena kekaruan ya. Macam-macam pendapat. Maksud turun di sini kita ingin dalam hidup ini nilai berkah ada, nilai berkah dalam ketentraman hidup, nilai berkah dalam berekonomi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, doa Rasulullah itu untuk terus menerus itu. Jadi tidak hanya terjadi pada masa Rasul saja, tetapi sampai sekarang. Jadi rahasianya itu aja itu supaya berberkah. Sholat subuh berjamaah itu. Dan kita takbir itu harus bersama-sama dengan seluruh untuk bagaimana berusaha untuk memakmurkan masjid. Ada tulisan bagaimana Masjid Al-Jihad itu melayani 1.500 piring bubur. Bisa bayangkan. Itu salah satu upaya supaya jamaah itu apa artinya bubur? Kalau ada 3.000-an, 8.000-an. Tapi banyak kenikmatan makan bersama itu. Ada sekikiran. Betul kan? Jadi setiap ahad subuh itu teman-teman yang ada di Bandung bukan milih itu tidak. Itu sudah tahu bahwa di Al-Jihad subuh. Kalau ada nasi samin itu di Mujahidin. Kalau ada itu di Masjid Muhajirin. Ada bubur kacang campur roti di Muhajirin. Di mana di KSN. Dan di Masjidin lagi orang tidak mengatakan bahwa jamaah itu anak makanan itu ada apa? Nah ianya mereka punya
Ya kita itu kan perlu pelayanan yang bersifat psikis, ada juga pelayanan yang bersifat fisik kan Pak. Termasuk juga kita juga mungkin kita juga sudah mulai mengembangkan bagaimana WC itu adalah sesuatu yang juga perlu diutamakan. Orang senang itu karena WC-nya itu. Kalau soal ke masjid kita. Jadi apa? Kayak apa orang kada suka Pak kalau di ajian belajar itu atau di lalai tempat itu WC-nya itu harum, kada harum. Maaflah, jadi seperti itulah gambaran. Jadi akhirnya mudah-mudahan kita berjeki seberataan itu mampu untuk itu. Jadi memang pelayanan. Kita baru pelayanannya di situ. Kalau masjid-masjid yang lain belum sampaikan orang tadi, pelayanannya sudah pada pelayanan pemberian beasiswa. Alhamdulillah beberapa masjid sudah mulai melakukan itu. Jadi dari masjid inilah kemudian akan berkembangnya umat kita. Masuk Isra belum masih terbit matahari. Nah jadi sekalian itu. Kemudian yang lebih penting lagi berbicara masalah berkah itu, oleh karena sembahyang subuh berjamaah itu ada dua kesempatan. Yang pertama orang itu berkesempatan, kalau di masjid ya kesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud kita kan bangun duluan kan? Sebelum azan kita sudah bangun. Alhamdulillah kalau sudah biasa kita bangun jam 4, katakan kalau dia mulai jam 4 di sini mungkin jam 3 itu sudah bangun. Ada waktu fatrah jarak waktu 1 jam kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Itu sudah saatnya untuk menghidupkan apa yang disebut dengan sholatul lail. Sampai-sampai Rasulullah itu memberikan anjuran sebelum tidur terlebih dahulu sholat witir. Itu tidak berarti kalau kita selalu sholat witir sebelum guring kan. Ini adalah bagi pemula-pemula yang ingin melaksanakan sholat tahajud, dicoba dulu sholat witir dulu. Sholat witir dulu. Bila sudah nyaman, ada lagi sholat witir di awal itu atau sebelum guring. Udah di akhirnya. Kalau ini lebih bertambah berkah ya Allah. Allah sudah mengatakan wa minal laili fatahajjat nafilan lak asa ayyan berantaka rabbuka maqama mahmuda. Kalau diterjemahkan dari yang terakhir tadi, orang yang ingin menerima kedudukan yang mulia di sisi Allah, bukan mulia di sisi manusia. Di sisi manusia itu bila punya kedudukan, pangkat, bila punya harta banyak, orang suka. Tapi tidak, kita itu ingin mulia di sisi Allah. Maqam mahmuda, mesti bertahajud. Tapi orang yakin bahwa mungkin sudah. Orang hanya memberikan sebuah semangat kembali. Dia berkahnya luar biasa. Senang hati karena kita sudah melakukan salah satu daripada upaya untuk ketentraman. Itu kesempatan sholat tahajud. Kalau memang bangunnya agak terlambat sedikit, witir barang. Mamanya katakan bangunnya jam hari ini jam 4 atau jam 3:45 menit, itu ada waktu 15. 2 rakaat kan tahajudnya, ditutup witir 3 rakaat atau 3 rakaat langsung witirnya kan. Sehingga malam itu kita tidak meninggalkan kosong dari sholat malam. Kalau ini maqam. Kalau bicara maqam itu banyak apa sih kedudukan yang mulia di sisi Allah itu apa? Itu ada penjelasannya. Kalau kita itu kan ketika maqam dua duit, tidak mesti itu orang itu berduit banyak lalu senang, kan tidak mesti. Jadi sumbernya adalah ketentraman hati. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd atau Ibrahim, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tentram karena dia itu tak
taat kepada Allah. Zikir itu maknanya tidak berzikir dari Allah itu ya juga, tapi zikir itu maknanya taat. Utamanya sembahyang itu ketaatan itu bisa dilihat. Seorang melihat diri, ada melihat orang atau melihat orang kata melihat diri. Seorang itu sudah taat ada. Menurut Ibnu Qayyim, satu hari satu malam mampu tidak kita melaksanakan 40 rakaat. Baru itu yang disebut dengan ketaatan. Ketaatan yang sebenarnya 40 rakaat. Sholat wajibnya berjamaah 17, sholat rawatibnya 10, anggapnya 10 atau 12. Kemudian sholat duha 2 rakaat minimal. Kemudian berikutnya adalah sholat tahajud 11. Luar biasa. Minimal 40 itu berarti kalau kali sujud 2 kali itu 80 sujud. Maka Rasulullah ini mengatakan kalau ingin bersama dengan aku di surga, perbanyak sujud. Berapa? 80 kali. Ya. Lumayan. Kalau hanya masih 34 itu harus sampai 80 kali sujud, apalagi lebih. Nah ini yang kita kesempatan kalau orang yang sholat subuh berjamaah itu mesti kesempatan itu ada yang bersiap diri. Kemudian yang berikutnya kesempatan untuk meraih pahala haji dan umroh. Itu kalau orang yang sholat subuh berjamaah. Jam sholat subuh berjamaah itu kemudian dia berdiam di masjid itu. Apakah dia berzikir, baca Quran ataupun ceramah? Tsumma yusolli raka'atain, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka nalahu maka baginya adalah ka'ajri umratin wa hajjin. Dia akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan haji dan umroh. Ini yang kita inginkan. Mubarak yang seminggu sepekan sekali atau seapakah ada aja dua. Kita bisa melaksanakan sholat duha yang di awal waktu itu. Nah jadi yang saya lihat itu yang bisa disampaikan pada subuh hari ini. Ya, ada waktu sekitar 5 menit ya. Jangan sampai hilangkan keutamaannya. Ya, karena sholat isyraq itu minimal 5 menit atau 10 menit, yang bagus itu 15 menit setelah terbit ya, Pak. Nah, setengah jam berikutnya, seperempat jam berikutnya itu sudah tidak ada keutamaan yang sudah umroh seperti duha biasa saja. Oke. Adakah pertanyaan Pak? Satu barang. Atau ada yang sampai waktunya? Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi malam kita bahas tentang orang Islam memahami tentang Islam itu sendiri, yang pada akhirnya poin utama itu adalah jihad. Jihad itu dalam artian banyak, tapi yang jihad yang kami maksud itu adalah jihad tentang perang. Ya. Pertanyaan kami, karena hari ini situasi Indonesia begitu bagaimana dan sebagainya, batas-batas sampai bisa perang itu sampai di mana? Apakah kita diperangi dulu baru perang, atau kezaliman itu terus dibiarkan sampai nanti umpamanya sholat tidak boleh? Jadi mulai dia sampai mana akhir batasnya Allah menginginkan? Satu pertanyaan. Satu rupa itu panjang ya. Itu jadi tidak ada tutup. Jadi memang sistem perang dalam Islam itu adalah defensif. Tidak pernah kita berpikir itu ofensif. Artinya apa? Orang itu memang memusuhi kita. Beda sekarang memusuhi kita tempo dulu ya dengan peperangan. Tapi sekarang peperangan itu tidak berwujud balas senjata. Itu bisa susah. Jadi kalau kita langsung dardor, itu yang lain akan dor. Jadi kalau tidak punya rekanan atau kawan itu bisa hancur dengan senjata. Tapi justru peperangan sekarang itu tidak melalui senjata, tapi melalui ekonomi, bahkan maaf
melalui juga di bidang kesehatan. Oke. Sekarang kan orang bikin virus saja sudah apa namanya wajar ya, kita terlepas dari perdebatan itu. Bahkan untuk membunuh orang itu dia sudah tahu memakai virus yang mematikan. Jadi kalau ada teman-teman yang sulit untuk divaksin, kekhawatiran itu apa ya sampai ke situ. Kadang-kadang seperti itu, walaupun kita yakin bahwa memang vaksin itu juga diperlukan. Jadi, nah itu Pak, jadi batasannya mana itu memang ya. Nanti kita juga harus berpikir dalam hal apa balasan terhadap persoalan itu ekonomi namanya. Itu kan penjajahan di bidang ekonomi gitu. Sekarang bagaimana kita akan menembak orang kalau memang orang itu penjajah di bidang ekonomi? Nah, seperti itu. Tapi satu saat nanti bisa terjadi perbenturan fisik, dan itu memang ya batasan memulainya itu ya karena kita berhubungan dengan sebuah negara. Jadi harus ada sebuah kompromi. Katakan kalau kita sebagai organisasi Muhammadiyah itu kompromi apa? Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, apakah pimpinan Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa perlu perang dengan senjata? Kalau tidak, kita bisa mati hanging, bukan mati syahid. Jadi kita punya pimpinan yang pimpinan itu menentukan atas sikap kita apa, gitu. Makanya ketika terjadi sebuah perdebatan sekarang ini tentang bagaimana vaksin itu, kan Muhammadiyah itu lurus kenapa? Karena memang Muhammadiyah bukan berarti tidak membicarakan loh, tidak membicarakan tentang hoax atau katakan bukan hoax mungkin pemahaman seperti dokter ibu siapa itu Aisyah, tapi kan tidak termasuk dalam jajaran pimpinan pusat. Jadi makanya untuk menentukan apakah kita itu perang secara fisik itu adalah melalui sebuah keputusan dalam organisasi kita. Karena kita kan harus punya organisasi. Jadi itulah ketaatan kita. Apalagi kita itu kan kolektif, Pak. Jadi tidak hanya satu orang. Lain beberapa organisasi itu tergantung individu daripada orang yang diikuti. Kalau kita tidak, kalau kita itu yang diikuti itu adalah kolektif kolegial. Jadi kolektif lalu dikumpulkan sampai membuat sebuah keputusan. Jadi itulah gambaran. Tapi ya tetap aja kan kita terpengaruh oleh pembicaraan dari yang lain. Nah, jadi saat ini apakah perlu dengan fisik atau dengan senjata? Ya kita apapunnya, ada parang akan menuring dengan perang, ya enggak lah. Jadi ukurannya memang tidak sama ketika ukuran kepada tempo dulu tentang, dan Islam sendiri selama perjalanannya tidak pernah memulainya, bahkan membantu orang yang terdolimi gitu. Jadi ada sebuah negara didolimi oleh penguasa, nah baru kita membantu, diminta untuk membantu, dan ini dasar apa? Penguasa yang boleh. Nah, jadi apa perlu satu saat Bapak judul tentang jihad itu langsung angkat senjata pas matian. Bahkan seperti teroris yang ada samudera dan sebagainya, itu apa ya iya? Apa mereka itu bukan antek-antek dari mereka yang disuruh kan gitu? Itu juga hati-hati juga. Jangan-jangan apa orang pinjam rupiah gitu. Jadi untuk menghancurkan. Masa sih kemudian akan membunuh orang Amerika, mengebom di Bali? Itu apa tidak melecehkan kaum muslimin? Itu sengaja
Muhammadiyah tidak merespon gaya perjuangan atau mujahid samudra atau siapa itu. Enggak mendukung itu. Itu justru melecehkan atau menghina terhadap Islam. Jadi bukan malah kita dukung, jangan-jangan dananya dari siapa itu perlu ditakon-takon dulu. Makanya kita tidak merespon atau mendukung dan sebagainya. Kenapa tuh Muhammadiyah mendukung? Nanti lo perangnya itu apa? Jangan membom itu langsungnya tuh akan ke Amerika dan ngebom semua. Kemudian kalau orang tidak menyerang kita secara fisik gimana juga? Dan sekarang ternyata Amerika Serikat memulai dengan sebuah undang-undang anti-Islamophobia. Jangan lagi orang itu mengolok-olokkan tentang Islam. Bila mengolokkan tentang Islam, mengolokkan siapa saja tentang agama, maka mereka termasuk melanggar HAM. Jadi mudah-mudahan undang-undang yang seperti itu ada pengaruhnya. Demikian insyaallah ketemu di hari yang lain. Azan Allah yang lain kita melaksanakan sholat Isra. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.